setelah itu kan teman-teman nanya, Om, kalau kayak gitu dipupuk nggak? Ya. Atau disiram nggak? Kalau sudah jadi brokoli seperti ini, tambah asam umat yang pasti, asam amino, dan kohe kambing aja Om di topping-topping. Kayak gitu. Sampai panen. Alasannya apa? Artinya nutrisi buah itu pemupukan pembesaran buah apa gimana? Pembesaran buah, Om. Apa aja sih Om Arga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Arga, ketemu lagi nih Hobi Official di kebun yang mana nih Om Arga? Ini kebun Arga Urban Farming. Kebun produksian Tambu Lampot ya. Ini kan setelah prot gini nih dan udah ada bunga brokoli. Nah, setelah ini diapain lagi Om? Kalau saya biasanya saya hormon GA3 dulu Om. Oh, hormon GA3. Nah, tapi sekarang kita pembahasan jangan bahas hormon dah. Oh, gimana Om? Setelah dia kayak begini, biasa teman-teman nanya, Om, pemupukannya apa? Nah, banyak kan itu kayak gitu. benar. Terus dilakukan penyemprotan apa enggak? Jangan disemprot dulu sebelum dia nanti jadi berry dulu Om, kalau saya tuh. Nah, yang penting kita pastikan tadi sebelum kita melakukan pemangkasan, kita sudah melakukan penyemprotan. Nah, setelah itu kan teman-teman nanya, Om, kalau kayak gitu dipupuk nggak? Ya. Atau disiram nggak? Kalau sudah jadi parot seperti ini, kalau sudah jadi brokoli seperti ini, itu wajib melakukan penyiraman Om. Penyiraman itu jangan sampai dia kurang air. Kalau sampai kurang air, nanti polinasinya itu, kualitas polinasi itu buruk Om. Polinasinya buruk. Jadi harus dilakukan penyiraman secara intens. Nah, pastikan gitu. Si media ini tidak kurang air untuk membantu dia polinasi. Nah, kebanyakan teman-teman itu gagal polinasi karena kelembaban kadar air pada media itu tidak terkontrol Om. Dia itu tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh juga kering. Tapi cukuplah, cukup air. Kayak gitu, cukup air. Indikatornya gimana tuh Om? Kita bisa tahu indikatornya bahwa, nih kita lihat aja nih Om. Masih dia bisa dibilang lembab. Tuh, masih dibilang lembab Om. Nah, intinya rutin aja lah penyiraman setiap hari. Kayak gitu. Tapi dengan catatan balik lagi ya, aspeknya dan matahari juga terpenuhi Om ya. Betul, aspeknya mataharinya oke, medianya poros, lakukan penyiraman banyak air tidak masalah. Nah, gitu. Karena secara logikanya ketemu teman-teman, kenapa Om Arga juga penyiraman, nggak takut penyiraman dan nggak takut basah karena mataharinya full. Dan media juga cepat menguap Om ya, cepat kering gitu, maksudnya cepat mengeringnya. Air cepat berlalu. Betul. Terus tanya lagi, Om Arga mulai pemupukan lagi kapan? Nah, pemupukannya itu nanti kita lakukan ketika dia selesai polinasi Om. Begitu. Terus ditanya lagi, Om Arga, emang kalau lagi parot begini nggak boleh dilakukan pemupukan? Boleh-boleh saja. Tapi resiko tanggung sendiri. Kalau saya tuh selalu melakukan pemupukan ketika dia sudah jadi berry Om, atau berry set. Namanya fruit stage atau fase berry set. Dari parot-parot ini pecah bunga, dia menjadi kayak butiran-butiran beras kayak gitu Om. Nah, barulah setelah fase itu saya baru mulai melakukan pemupukan. Pemupukan yang ketiga. Ingat, pemupukan itu ada 3 fase teman-teman, bukan 2 fase. Kebanyakan teman-teman hanya tahu 2 fase, di mana ada fase vegetatif dan fase generatif. Betul. Sebetulnya pemupukan itu ada 3 fase, di mana ada fase vegetatif, fase generatif, dan fase nutrisi buah. Nah, kayak gitu. Artinya nutrisi buah itu pemupukan pembesaran buah apa gimana? Pembesaran buah Om, yang lebih kepada nitrat Om, sama kalium. Oke. Apa aja sih Om Arga? Nah, kita ulas ya Om. Jadi boleh. Di sini kalau di Arga Urban Farming itu kita di sini menggunakan pupuk kalium nitrat atau kita biasa sebut itu KNO3 lah. KNO3 putih. Nah, 3 bagian atau 3 sendok kalium nitrat atau KNO3. 3 sendok makan berarti ya? 3 sendok makan. 1 sendok Yaramila Winner. Nah, tambah tetap Yaramila Winner. N-nya ya ada berarti ya? Masih ada N-nya. NPK kan itu ya, Yaramila Winner ya? NPK 15 9 20 ke arah dia grower Om, sama-sama kayak grower. Nah, tambah lagi magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat itu penting juga tuh Om untuk pembentukan klorofil dan zat hijau daun Om. Kayak begitu. Jadi daun itu nanti dia akan cenderung lebih hijau. Kayak gitu. Dan insya Allah lebih tahan terhadap penyakit Om atau imun. Kayak gitu. Nah, ditambah lagi nih Om, agar misalnya tanaman kita adalah jenis-jenis merah, tambah lagi asam humat.
Nah, asam humat itu juga penting tuh Om, buat lebih keluar gitu ya. Lebih keluar si pigmen warna. Misal kalau warna merah itu merahnya jadi keluar banget Om. Kayak gitu. Dan lebih mencolok warnanya, lebih bagus Om. Kayak gitu Om. Jadi asam humat itu dicampur apa dipisah Om? Dicampur semua Om. Seperti biasa, siapkan satu air ember velcat. Nah, di mana kita buat larutan NO3 3 sendok, magnesium sulfat 1 sendok, Yaramila Winner 1 sendok, dan asam humat 1 sendok. Diaduk tuh Om dalam satu ember velcat. Kayak gitu. Kita bagi-bagi kepada tanaman-tanaman kita yang memang sudah jadi berry set ya, sudah jadi berry. Kayak gitu. Seperti biasa Om, terapi air dulu. Nah, kita bagi-bagi nanti bentuknya. 1 minggu 1 kali kayak gitu. Nanti pengisian berry itu lebih cepat Om. Berry lebih besar, tangkai lebih kuat karena kaliumnya itu. Dan pigmen-pigmennya itu lebih keluar dengan magnesium sulfat dan asam humat. Gitu. Tadi kan Om Arga bilang pemupukan itu seminggu sekali ya? Ya, seminggu sekali. Nah, sampai berapa lama tuh Om batasnya Om? Kalau saya biasanya sampai dia full verration. Verration itu perubahan gradasi dari hijau menuju ke warna gitu Om. Sampai semuanya sudah full verration, tetap pemupukan kimia apapun. Jadi full organik lagi Om. Pakainya apa tuh Om Arga? Tambah asam humat yang pasti, asam amino, dan kohe kambing aja Om di topping-topping. Kayak gitu. Jadi sampai panen. Alasannya apa? Alasannya kita biar tidak membunuh karakter rasa Om. Karena kan kita tetap menggunakan pupuk sintetis atau kimia sampai dia fase panen, itu nanti karakter rasanya terbunuh Om. Yang memang harusnya ada muskatnya kencang, muskatnya jadi hilang. Yang harusnya teksturnya itu harusnya benar-benar dapat tekstur yang ideal, jadi lebih ke merusak tekstur juga. Tapi kalau kan kita sampai version, sampai pas version stop lalu kita menggunakan organik sampai kita panen, itu nanti hasil rasa, hasil kualitas tekstur, hasil kualitas pigmen warna itu bagus banget Om. Kayak gitu. Jadi kita mengejar tingkat kualitas buah juga Om. Kayak gitu Om. Kita ambil contoh deh di 80 SP. Stop semua pemupukan sintetik. Nah, jadi tinggal kita topping-topping kohe atau organik. Plus kita siram humat dan amino. Kayak gitu Om. Nanti coba bedain rasanya itu bener-bener yang namanya pigmennya dapet, teksturnya itu kita dapat, sama hasil rasa buahnya itu Om. Aftertaste dari buahnya itu bener-bener keluar. Nah, misal yang namanya muskat itu berasa banget nanti muskatnya, dan teksturnya itu benar-benar tekstur yang kita harapkan. Jadi nggak benar-benar dia ngerusak tekstur Om. Salah satu rahasia lagi nih dari Om Arga nih yang diungkap, Om Arga menggunakan organik ya Om ya. Organik. Sampai panen Om berarti Om. Sampai panen. Termasuk insek sama funginya. Insek sama funginya juga diganti, yang tadinya pakai SC jadi WP. SC itu kan kayak solut konsentrat tuh, seperti cair-cairan. Kita ganti WP. WP itu yang wearable powder. Dia tepung-tepung. Dan itu pun harus pakai yang kontak Om. Nah, saya pakai Lanate buat inseknya. Dan fungisidanya saya pakai antrakol. Kontak. Jadi harus kontak. Mengapa sih Om? Karena yang namanya sistemik itu dia akan tinggal di dalam berry itu lumayan lama Om. Tapi kalau kontak itu ya hanya sebatas protek Om. Kita cuci ya insya Allah hilang kayak gitu. Tapi kalau sistemik dia masuk ya sampai ke jaringan, sampai kita panen nanti Om. Penting itu Om. Itu dia salah satu rahasia lagi kenapa Om Arga bisa seberhasil ini. Nah teman-teman mungkin yang menonton video ini, kalau mau mencobanya silahkan teman-teman coba. Buktikan sendiri cara dari Om Arga ini yang selama ini berhasil tentunya. Dan ini Om, kemarin-kemarin tuh teman-teman banyak yang nanyain bibit Om. Oh bibit. Sebenarnya tuh Om Arga ready nggak sih bibit Om? Bibit insya Allah ready Om kita Om. Ready ya? Kita menyediakan bibit insya Allah ready Om. Nah kayak misalkan contohnya yang kemarin-kemarin liputan tuh kayak Jupiter, terus ini nih Anuta, atau di belakang Om Arga tuh ada. Pokoknya teman-teman bisa japri langsung ke Om Arga di nomor ini nih. Untuk yang kemarin-kemarin nanyain bibit, ready teman-teman. Tanyain aja langsung ke Om Arganya. Berarti
dari mulai sekarang nih kayak gini, terus sampai nanti berisnya tuh kira-kira waktunya berapa lama Om? Kira-kira Om? Nggak lama Om, ini dikit lagi paling sudah mau polinasi atau mau beriset. Nggak sampai 2 minggu Om. Nggak sampai 2 minggu nanti dia polinasi. Intens saja melakukan penyiraman aja sampai dia polinasi. Gitu. Jadi itu salah satu tips dan trik juga dari Om Arga. Kalau kita melakukan pemupukan boleh saja, tapi kadang 50-50 Om, masih suka gambling gitu loh. Kadang pada fase itu pohon itu belum mampu buat menyerap kadar hara atau dari pupuk Om. Kadang-kadang kayak gitu. Tergantung pohonnya. Tapi kalau kayak begini pohon-pohon, misalnya pohon saya nih, kan kita udah bisa lihat kayak pucuknya juga subur-subur, daun juga bagus, nggak masalah. Tapi kita kan nggak tahu kondisi di tempat-tempat lain kayak gimana. Nah, jadi kita ambil garis tengahnya aja Om, main aman saja. Oke. Untuk amannya yang tadi Om Arga bilang, kalau dalam posisi seperti ini jangan dipupuk dulu gitu Om. Jangan dipupuk dulu. Tapi penyiraman tetap dilakukan. Penyiraman harus tetap jalan. Betul. Pastikan media tanamnya lembab dengan catatan, tapi matahari juga harus dapat. Itu media tanamnya juga poros. Setelah nanti masuk berry set, baru dilakukan pemupukan yang tadi Om Arga bilang, pemupukan dan penyemprotan gitu. Wah, udah banyak banget nih ilmu yang di-share untuk pagi hari ini Om Arga nih. Ada lagi yang ingin disampaikan Om Arga? Sudah Om. Oke, kalau gitu Om Arga. Siap Om. Hobi Papa Official mengucapkan terima kasih sudah boleh meliput lagi di kebun produksi tamu lampot Om Arga nih ya. Ya, siap Om. Oke, kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri Om Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.